Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luffy Faryanda dari kelas 4E dengan NPM 233510409. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat pada UAS pemrograman berbasis komponen dengan tema yaitu sistem booking perhotelan dengan nama website yaitu Staynap. Nah, mengapa Staynap? Tantangan pencarian dan pemesanan hotel yang daring dan kebutuhan platform yang terpercaya dan efisien, dengan tujuan proyek yaitu mengoptimalkan pengalaman pengguna, menyediakan platform terorganisir dan transparan, dan mempermudah pelacakan riwayat pemesanan. Nah, pilar teknologi yang saya buat pada proyek ini yaitu dengan frontend Vue.js 3 dengan Progressive JavaScript Framework dengan state management Pinia yaitu ringan dan intuitif untuk state terpusat, dan navigasi view router pengalaman single page application atau SPA dengan interaksi API yaitu Axios, permintaan HTTP, GET, POST, POT ataupun delete, dan ada mock backend JSON server dengan menggunakan REST API palsu dari file JSON sederhana. Fitur unggulan yang dimiliki yaitu registrasi dan login akun, manajemen dan edit profil personal, dan proteksi URT halaman yang penting. Dan selanjutnya ada pencarian dan pemesanan, filter lengkap yang berisikan destinasi, harga, rating, fasilitas, dan proses pemesanan yang interaktif, modal dan metode pembayaran, dan konfirmasi pemesanan ke API. Riwayat pemesanan yang terdapat personal sesuai akun login, update status dan pembatalan pemesanan, dan eksplorasi destinasi yang berisikan daftar destinasi populer. Antarmuka dan navigasi yaitu navigasi intuitif yang berisi bilah samping dan akses cepat ke semua modul, pengalaman SPA yang melakukan pemindahan halaman secara mulus dengan rute utama yaitu beranda, pemesanan, riwayat, lokasi, profil, login, dan daftar, dan visual menarik yang berisikan gambar hotel dan destinasi. Nah, alur demonya registrasi misalnya menggunakan akun user 1 dengan password 123 dan jelajahi dashboard dan fitur utama, dan ada hal penting yaitu saat melakukan proses pesanan kita perlu mengisi tanggal, pilih metode konfirmasi, dan selanjutnya ada lihat pemesanan baru di halaman riwayat dan edit data profil, kemudian logout. Kualitas dan pengujian di sini menggunakan unit testing Vitess yaitu framework pengujian cepat dan ringan yang memastikan fungsionalitas inti yang berisikan cakupan tes yaitu logika autentikasi login, registrasi, logout di Pinia Store, dan utilitas komponen yaitu format tanggal, filter data, dengan manfaat meningkatkan stabilitas dan kemudahan pemeliharaan kode. Di sini saya langsung saja ke dalam VS Code-nya, yang mana di sini saya telah menginstal Axios, JSON Server, kemudian ada Pinia, dan ada yang terakhir Vitess. Nah, di sini kita telah menginstal yaitu router, Axios, Pinia. Nah, di dalamnya ini adalah struktur folder atau project yang telah saya buat, yang mana di dalam aset ini terdapat foto-foto yang ada nantinya di dalam gambar UI di website dengan routernya yaitu index.js. Di sini menampung semua pemindahan ketika pengguna mengklik bilah navigasi, maka akan berpindah melalui index.js di dalam router ini, yang mana di sini ada booking, history, location, profile, login, register dengan export default router, yang mana kita memerlukan login terlebih dahulu untuk melakukan pemindahan yang lainnya. Nah, di sini ada folder yang berisikan Pinia Store, di mana dengan nama file yaitu out.js, yang mana di sini kita dapat melihat apakah username sudah ada, kemudian dapat menambahkan user baru ke db.json,
dan otomatis login setelah registrasi berhasil. Nah, di sini saya juga ada folder test yang mana di sini dapat melakukan testing ke dalam Pinia Store. Nah, selanjutnya ada folder views yang berisikan file-file yang ada di dalam folder views. Nah, di sini ada booking.view, kemudian ada dashboard, kemudian ada history, location, login yaitu file baru, kemudian ada profile, dan yang terakhir ada register untuk pengguna meregister jika belum memiliki akun. Nah, di sini ada file utama atau induk daripada file-file yang ada di sini, dan di sini ada juga testing untuk views nantinya. Nah, di dalam app.view ini berisikan router link untuk berpindah ke file-file yang ada di dalam views ini. Nah, di sini ada ke booking, ke beranda, history, location, profile, login. Nah, tidak lupa pula kita perlu menggunakan router view agar menampilkan semua file-file yang ada di dalam folder views ini. Nah, di sini ada method index.js-nya. Nah, fungsi ini adalah fungsi Pinia yang mana ketika pengguna belum login atau belum memiliki akun, pengguna tidak dapat memasuki ke dalam page booking ataupun page history ataupun page profile, yang mana karena pengguna belum memiliki akun sama sekali atau register. Nah, di sini pengguna diwajibkan memiliki akun terlebih dahulu atau bisa register. Nah, untuk menjalankan project ini kita perlu yang namanya menjalankan JSON servernya terlebih dahulu. Sini kita jalankan, kemudian kita jalankan npm run dev, kita klik sebentar. Nah, di sini telah login, misalnya kita mulai dari awal dulu, maka pengguna harus diwajibkan login ke Staynet terlebih dahulu, ataupun pengguna bisa melihat-lihat di beranda terlebih dahulu. Namun ketika ingin melakukan pemesanan, pengguna akan diarahkan terlebih dahulu untuk login, dan lokasi kita dapat melihatnya, misalnya ada Pekanbaru, Dumai, dan Doi. Nah, misalnya kita buat akun terlebih dahulu, misalnya username-nya sama seperti ini, kita ubah sedikit, Rianda, emailnya L123 dengan password 1234. Misalnya kita daftar, username telah digunakan, misalnya dapat kita lihat data-data yang ada di web. Misalnya di sini ada username telah dibuat, karena di sini misalnya dihapus saja. Kemudian ini bentar, untuk ini kita hapus juga. Nah, seharusnya di sini kita bisa daftar. Nah, registrasi berhasil, Anda akan otomatis login. Nah, di sini kita langsung dapat melihat tampilan dari profile daripada Staynet ini, yang mana di sini ada ucapan selamat datang Fahrianda, dan di sini kita dapat melakukan edit profile ataupun keluar atau pengaturan akun. Nah, misalnya kita ingin edit profile di sini, misalnya kita ganti nama lengkap kita menjadi Lutfi Fahrianda. Kita dapat menyimpan perubahan itu di dalam
tampilan profile ini. Nah, profile berhasil diperbarui dan akan berubah, dan otomatis di dalam db.json-nya berubah juga karena ini adalah API palsu yang disediakan oleh Vue.js. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di beranda sini, kita dapat melihat tampilan selamat datang dan ada hotel partner, rating pengguna, dan rating dari pelanggan yang puas. Nah, di sini ada tampilan hotel rekomendasi dan ada aksi cepat. Misalnya di sini saya klik Grand Hotel Pekanbaru, saya pesan sekarang. Atau mungkin kita coba aksi cepat cari hotel, maka otomatis pengguna akan diarahkan ke pemesanan, sedangkan untuk riwayat booking akan berpindah ke dalam riwayat, dan jelajahi lokasi akan berpindah ke file atau tampilan lokasi. Nah, di dalam tampilan pemesanan kita dapat memilih estimasi kemana ataupun check-in, check-out, dan berapa tamu yang diinginkan. Misalnya di sini kita dapat melakukan filter harga. Misalnya kita buat misalnya 1 juta, maka hotel belum ada di dalam web ini. Sedangkan untuk 100.000 tampilan hotel ditampilkan semua karena harga-harga dari hotel itu lebih dari 100.000. Misalnya ratingnya kita 4,5, maka yang di bawah 4,5 akan ditampilkan, di atas 4,5 akan ditampilkan, sedangkan di bawahnya tidak akan ditampilkan. Contohnya di sini Palembang dengan rating 4,4, sedangkan kita buat filter ini, maka Palembang tidak dapat ditampilkan. Nah, di sini ada tampilan daripada riwayat dari Staynet. Nah, untuk profile Luffy Varianda, mungkin ini bisa kita batalkan terlebih dahulu. Nah, sini riwayatnya masih kosong, riwayat pemesanan. Di sini ditampilkan ada semua, menunggu dikonfirmasi, selesai, ataupun dibatalkan. Yang berisikan ada total pemesanan, selesai, dan dibatalkan. Dan di sini belum ada pemesanan. Jika klik, otomatis akan berpindah ke dalam file atau tampilan pemesanan. Nah, untuk lokasinya di sini ada Pekanbaru, Dumai, informasi yang berisikan hotel-hotel yang ada di Pekanbaru, Dumai, Duri, dan ada kategori destinasi yaitu kota besar dan wisata alam. Nah, untuk peta lokasinya mungkin belum ada, mungkin akan dikembangkan atau akan dikembangkan selanjutnya. Nah, ini ada profil yang pertama kita lihat. Nah, untuk alur pemesanannya kita dapat melakukan pesan sekarang. Misalnya di sini Grand Hotel Pekanbaru dengan waktu tanggal 10, misalnya check outnya tanggal 12 dengan jumlah tamu 2. Kita dapat memilih metode pembayaran yang kita inginkan, misalnya transfer bank, misalnya konfirmasi pemesanan. Nah, otomatis pemesanan Grand Hotel berhasil dibuat dengan IT sebagai berikut. Nah, otomatis kita akan berpindah ke dalam tampilan riwayat, yang mana di sini ada total pemesanannya, yang mana kita perlu menunggu konfirmasi dari pihak hotelnya. Dan selanjutnya ada misalnya saya keluar di sini. Nah, otomatis ini kan tidak bisa dibuka kan. Kita perlu misalnya kita buat di sini, kita masuk ke dalam admin atau user 1 password 123. Nah, sini riwayatnya kita dapat melihat misalnya riwayat yang telah selesai, dibatalkan, ataupun menunggu konfirmasi yang ada di dalam profile user 1. Nah, di sini demi mempersingkat waktu, saya langsung coba npm run test unit. Nah, di sini paste. Nah, di sini akan ditampilkan apakah file atau testing yang berhasil atau tidak. Nah, di sini karena paste berarti berhasil, yang mana project yang telah saya buat itu berhasil. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.